Tuhan berkata, haleluya selama 3 kali. 1, 2 ya. Haleluya. 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 Silakan. Haleluya. Inilah waktu kita untuk kita bersuka cita, untuk menikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kita selalu mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita katakan pujian kepada Tuhan dengan iman kita bahwasanya Tuhan setia memelihara kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Perhatikanlah bunga baku di ladang, Tuhan hiasi. Mari imani pujian ini. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan, oh haleluya, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Lebih lagi umat Tuhan, mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Lebih sungguh hati lagi dengan iman percaya kita. Perhatikanlah bunga baku. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Tuhan hiasi, benar Tuhan Yesus, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
besar dari segalanya. Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhanku. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Karyamu dalam hidup kami Bapa membuat kami bersuka cita. Ada harapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhanku, haleluya. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Sesungguhnya Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang selalu mendengarkan setiap pergumulan kami, Allah yang selalu setia menyertai perjalanan hidup kami. Sungguh luar biasa Engkau ya Bapakku, haleluya. Jika Engkau ada di pihak kami, apakah yang kami takutkan dalam dunia ini? Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat sejauh timur daripada Tuhan Yesusku. Engkau membuang segala dosa kami. Takkan Engkau berhitung terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Beri tepuk Haleluya. tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena masih diberi napas hidup dan dapat melihat hari yang Kau ciptakan ini. Urapi hamba setiap kata, setiap kalimat, agar firman Tuhan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan urapi hamba-Mu, gembala sidang kami ya Tuhan, agar cakap dan kuat menggembalakan jemaat live ini. Juga urapi semua jemaat yang hadir Tuhan, maupun yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming dimanapun mereka berada. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Meskipun di luar mendung, mau panas, mau hujan,
cari Tuhan tetap nomor satu. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Di 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah temukan, kita boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama baca. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri, saya bacakan buat kita semua. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengannya itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan bersama saya, tapi kata Daud diganti dengan saya. Ya, 2, 3. Tetapi saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Judul khotbah saya hari ini adalah saat terjepit. Pernah nggak saudara alami saat terjepit, misalnya anak mau ujian, mau bayar SPP, duit nggak ada. Di saat bersamaan kulkas rusak, motor mogok, kemudian juga didapati rumah bocor. Kalau hujan air di mana-mana. Ya. Lagi bokeh nih ya kan, lagi pusing. Tiba-tiba orang PLN datang mau memutuskan aliran listrik karena udah nunggak 2 bulan. Pernah mengalami seperti itu? Pernah mengalami? Kalau tidak pernah bersyukur. Tapi kalau pernah, mari kita sama-sama pelajari bagaimana menyikapinya. Biasanya menghadapi situasi seperti ini, orang cenderung seperti orang Israel keluar dari Mesir ya, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya. Tuhan, ini sudah berdoa, ini sudah berusaha, kok masih begini terus, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, menghadapi situasi yang terjepit seperti ini, apa yang saudara lakukan? Memang tidak ada salahnya kalau saudara cari bantuan ke sana kemari, pinjam mertua, kerabat atau teman. Tetapi ada satu hal yang penting saya mau sampaikan di sini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, apa yang mesti kita lakukan ketika kita terjepit. Daud, dikatakan di Alkitab itu, Daud bersama orang-orangnya ketika sampai di Ziklag. Ziklag itu adalah markas besar Daud pada saat itu. Kota itu didapati mereka terbakar habis. Harta mereka dijarah. Anak istri mereka dibawa sebagai tawanan. Nah, kota yang terbakar bisa juga bicara tentang bisnis yang hancur. Saat-saat seperti krisis seperti sekarang ini. Pekerjaan yang hancur, di PHK tanpa pesangon. Usaha yang bangkrut, saudara. Kredit rumah, kredit kendaraan, sudah sekian lama itu nunggak. Hanya soal waktu leasing datang untuk menyita itu. Hanya soal waktu bank datang, suratnya datang untuk menyita rumahnya itu. Nah, arisan sudah lama dapat, sekarang tinggal bayarnya.
tabungan di bank nol, telepon sanak saudara, telepon teman-teman yang dikira bisa menolong, hanya dapat jawaban begini, nomor yang Anda putar tidak sudi menerima panggilan lo, gitu. Ya, alias nol, alias nggak ada yang bisa bantu. Nah, istri atau pasangan yang seharus menjadi supporter kita, harus menjadi support kita, justru merongrong. Justru ini malah mengecam atas ketidakmampuan kita untuk mencari nafkah dan sebagainya, malah mengancam untuk minggat. Seperti itu ya Daud. Nah, seperti Daud dan orang-orang ketika mendapati rumah mereka terbakar habis, harta mereka dijara, kemudian anak istri ditawan, yang bisa mereka lakukan hanya menangis dengan nyaring. Saudara, menangis dengan nyaring. Saya lagi mikir gitu, kapan ya terakhir saya menangis dengan nyaring gitu? Kayaknya nggak pernah tuh. Nggak pernah, apalagi sampai nggak mampu lagi menangis gitu. Kayaknya nggak pernah. Berarti ini betul-betul parah gitu. Nah, Daud sangat terjepit. Selain rumahnya terbakar habis, harta bendanya dijara, kedua istrinya, kata Alkitab ya, jangan ditiru ya bapak-bapak ya. Kedua istrinya, anak-anaknya juga ditawan gitu loh. Tetapi orang-orang yang bersama dengan dia, yang harusnya mendukung dia, harusnya mensupport dia, malah ingin melempari dia dengan batu. Itu benar-benar terjepit. Daud benar-benar terjepit dan dia ditinggal sendirian. Nah, di saat Daud terjepit, kehilangan segalanya, ditinggal sendirian, mungkin diam-diam dia juga bernyanyi. Betapa malang nasibku, ditinggalkan ku sendiri. Ratapan anak tiri ya. Kalau yang dulu orang tua pasti ingat ya. Tetapi saudaraku, justru Daud tidak larut di dalam kecemasannya, kegalauannya, kekesalannya, kemarahannya, atau keterpencilannya, atau dia merasa ditinggal sendirian. Tidak saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Baik, kita baca sama-sama sekali lagi ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat ke-6 bunyinya begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau saudara semua menggarisbawahi kata menguatkan. Saya dapati dari berbagai sumber, terutama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berbagai sumber yang lain, banyak padanan kata yang sama artinya dengan menguatkan, tetapi saya hanya ambil beberapa aja di sini supaya kita lebih mengerti. Kata menguatkan ini juga bisa berarti repair. Repair itu artinya memperbaiki. Apa saudara? Memperbaiki. Katakan bersama saya sekali lagi, memperbaiki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memperbaiki itu mempunyai arti begini. Membetulkan kesalahan. Yang pertama. Yang kedua adalah membetulkan kerusakan. Membetulkan salah paham. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ternyata ketika kita sudah habis-habisan, kita sudah hancur-hancuran, terjepit, sendirian, dan sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa, mau nangis sudah nggak bisa nangis, kayak Daud, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki. Lantas memperbaiki apa saja Pak? Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saya cemas, saya galau,
karena tekanan pekerjaan yang bertubi-tubi, tekanan tentang target yang sangat tinggi dari manajemen, dan juga saya dapati rekan-rekan kerja yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau kompromi dan sebagainya. Ini seringkali ini membuat kita capek. Ini membuat saya capek. Nah, belum selesai yang satu, yang lain sudah datang bertubi-tubi. Terus terang, saya tidak mempunyai jawaban untuk semua hal sekaligus pada hari itu. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya mulai memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Karena saya nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Biasanya saya ambil waktu, saya bersaat teduh. Bukan saat teduh seperti biasa, tapi saya memperbaiki saat teduh yang ada selama ini yang saya lakukan. Dan saya lebih lagi. Kalau biasanya saya setiap hari, setiap pagi saya bersaat teduh, tetap menghadapi seperti yang saya sebutkan itu. Saya bahkan siang hari pun, bahkan sampai sore hari pun saya melakukannya itu. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan, terutama dalam doa permohonan, kemudian dalam pelayanan. Nah, seperti sekarang ini, saya mempersiapkan khotbah ini tidak main-main loh, saudara. Tidak waktu yang, karena hari Senin kami berdua gembala, saat Senin sampai Sabtu masih kerja gitu. Di sela-sela waktu itulah saya mempersiapkan supaya apa? Supaya saya menampilkan yang terbaik gitu. Sampai saya ngomong seperti itu pun saya belajar untuk artikulasi kata dan sebagainya. Bagaimana menggerakkan bahasa tubuh dan sebagainya, itu perlu belajar. Enggak bisa ada urapan Tuhan lantas kita jago dalam segala hal, itu enggak. Tapi kita belajar, amin. Nah, mungkin sekarang saudara menghadapi persoalan yang sama, menghadapi situasi yang sama dengan saya. Nah, sebagai hamba Allah, saya tidak bisa menyarankan yang lain. Saya selain menyarankan supaya memperbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Bagi saudara yang tidak biasa bersaat teduh, mulailah. Yang biasanya bangun pagi, seruput kopi, buka HP, mulailah bersaat teduh. 2 kalimat katain juga gak apa-apa. Ya Tuhan, tolonglah aku. Gak masalah. Kalau gak bisa ngomong seperti itu pun ngomong aja, ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Udah cukup itu. Amin. Bagi saudara yang tidak biasa baca firman Tuhan, mulailah baca firman Tuhan. Karena di situ banyak janji-janji Tuhan. Di situ banyak pertolongan Tuhan. Di situ banyak berkat. Di situ banyak kemenangan. Di situ banyak hal-hal besar yang Tuhan sediakan buat kita. Bagi saudara yang tidak biasa berdoa, mulailah berdoa. Tidak ada kata terlambat, saudara. Kami ini bisa berdoa, bisa lancar berbicara karena kami tahu lebih dulu. Kami belajar lebih dulu dari saudara. Tidak ada terlambat buat saudara semua. Amin. Bagi saudara yang tidak biasa penyembahan, mulai saja penyembahan. Seperti tadi Bu Joyce ya, angkat tangannya, kemudian ya Tuhan Engkau baik. Udah cukup. Cukup karena Tuhan melihat hati. Amin. Kita bisa ngomong tapi kita jarang bisa mempraktekannya. Mulailah dari sekarang. Amin saudara. Selanjutnya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Sekarang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki hubungan dengan keluarga. Bagi suami istri yang tidak harmonis, saat inilah yang paling tepat untuk memulai lagi suatu hubungan yang baru. Meski dengan pasangan yang lama. Amin. Saling memaafkan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling berbagi, saling menghargai satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, saling dan banyak saling yang lain lagi. Sebagai suami istri, marilah kita merangkul pasangan kita. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama sebagai ahli waris kerajaan surga itu. Supaya nanti akhirnya kita sama-sama sampai ke garis finish, yaitu masuk ke kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Juga hubungan ortu, orang tua dengan anak-anak.
perlu sekali diperhatikan. Ini pengalaman saya. Kalau bicara dengan anak, gak perlu mengkritik, gak perlu selalu menyalahkan, seolah-olah anak itu banyak kurangnya. Mari Bapak Ibu, kita perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Marilah bicara lebih friendly, lebih akrab. Dan juga anak-anak muda ya, saya mau memberikan pesan anak-anak muda. Meskipun orang tuamu sudah terbuka, sudah memberikan kehangatan, jangan sampai kesopanan dan tata krama itu kalian tinggalkan. Anak muda katakan amin. Nah, kemudian memperbaiki hubungan dengan orang lain. Itu tidak ada kalah pentingnya. Pertama, kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Mungkin salah satu faktor kegagalan kita, keterpurukan kita. Mungkin kegagalan kita adalah buruknya hubungan dengan orang lain. Mungkin saudara sering dikritik, sering diingatkan dan dinasehati. Tetapi kalau saudara anggap itu suatu hinaan yang merendahkan, bisa jadi orang tidak mau bergaul erat lagi dengan saudara. Bisa jadi dia juga tidak mau bergaul erat lagi dengan saudara. Dan itu berarti salah satu pintu berkat sudah tertutup. Bisa dibayangkan gak? Kalau orang itu orang penting yang punya akses, yang punya banyak akses kepada bisnis, kepada pekerjaan atau bisnis. Jelas ya, yang akan rugi itu diri kita sendiri. Bisa dibayangkan gak kalau situasi seperti ini terus berlanjut bertahun-tahun dengan orang banyak, berapa pintu yang akan tertutup gara-gara kita gagal memperbaiki hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu penting untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Jadi bagaimana saudara bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Kemudian yang selanjutnya, kata menguatkan juga bisa berarti menyemangati. Katakan bersama saya, menyemangati. Kata menyemangati bisa berarti juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi motivasi, menggiatkan atau membangkitkan. Artinya kita menyemangati. Nah, saya kasih tahu saudara ya, setan di akhir zaman ini, dia hanya mau membunuh semangat kita, orang percaya. Dia mau mematikan semangat kita. Suami lihat istri sudah enggak semangat, ya. Ini tante cerewet dari mana ini? Dia enggak habis pikir itu. Suami yang enggak punya semangat itu. Istri juga lihat suami, ini orang tua, keriput, jelek, pelit, hidup lagi. Dosa lu. Gitu. Mertua lihat menantu, lu lagi. Menantu lihat mertua, nasib kok jadi mantu dia itu. Selalu. Ya, saya cuma mau ngomong saudara, yang setan mau lakukan adalah membunuh semangat kita. Oleh karena itu kita jangan terpedaya oleh setan. Kita harus bangkit dengan terus menyemangati diri kita sendiri. Bahwa yang kita sembah itu adalah Yesus, yang penguasa langit dan bumi, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kemuliaan, dan memberikan kemenangan buat kita. Itulah Yesus yang kita sembah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Amin. Terus semangat. Daud pernah berkata begini, saya ingat. Dia pernah berkata begini, hai jiwaku, bangkit dan pujilah Tuhan. Ingat akan segala kebaikan. Ingat, Dia telah menyelamatkan engkau dari lubang kubur. Ingat, Ia telah memahkotai engkau dengan kasih setia sampai selama-lamanya. Ketika saya sedang lemah, sepi, terjepit,
saya ingat firman ini. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, ayo Rusti, kamu bisa. Ayo bangkit dan semangat. Jangan menyerah. Maju terus. Karena Tuhan beserta dengan engkau. Apa yang engkau takutkan atau apa yang engkau tidak bisa lakukan. Sebab Tuhan yang kamu sembah adalah penguasa langit dan bumi. Saya mau supaya kita semua juga mempunyai pandangan yang sama seperti ini. Amin. Supaya kita tetap semangat. Karena yang setan mau lakukan kepada kita adalah membunuh semangat kita. Nah, saya percaya kalau setiap kita selalu bersemangat dalam segala aspek hidup, kita pasti akan menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah pada situasi dan kondisi yang paling kritis sekalipun. Amin. Sampai di sini saudara belajar sesuatu? Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Selanjutnya, kata menguatkan juga bisa berarti memelihara. Artinya maintenance. Apa saudara? Memelihara. Kata memelihara itu bisa juga berarti menjaga dan merawat baik-baik. Atau mengusahakan supaya tertib gitu. Aman dan sebagainya. Nah, kita harus menjaga dan merawat kita sebaik-baiknya. Amin. Apalagi orang-orang yang berumur seperti saya itu lebih lagi. Jadi saya ingat waktu ibu saya masih hidup, dia selalu mengkhawatirkan saya loh. Sampai saya punya 4 anak aja dia masih mengkhawatirkan saya. Ketika saya keluar kota, satu hari itu bisa 4-5 kali telepon loh. Kamu udah makan belum? Kamu jangan begadang ya. Kamu harus jaga ya, jangan sampai kehujanan, kepanasan dan sebagainya. Di mata ibu, anak itu nggak pernah dewasa. Jadi anak-anak muda itu mesti paham ya. Di mata orang tua kalian nggak pernah dewasa itu, selalu anak-anak. Saya yang punya 4 orang anak aja itu dikhawatirkan sedemikian rupa. Sampai suatu saat ketika dia ulang tahun, saya ingat banget. Ketika dia ulang tahun, saya bilang, Mama, berhentilah untuk mengkhawatirkan saya secara berlebihan. Karena apa? Karena kalau saya tidak bisa menjaga diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menjaga mama, menjaga istri, menjaga anak-anak saya? Dan saya bisa melihat hidup saya lebih berarti. Sangat berarti kalau saya sehat, kalau saya kuat gitu. Karena saya bisa menjaga mama, menjaga istri, menjaga anak-anak, daripada saya betapa bodohnya kalau saya sembrono hidup saya menyerempet bahaya misalnya seperti itu. Kemudian malam itu kami berpelukan kami berpelukan ibu dan anak itu, dan beliau sangat terharu sekali. Saya ingat itu ulang tahun yang keberapa ya, saya lupa, tapi saya ingat malam itu. Sejak saat itu dia tidak begitu lagi mengkhawatirkan saya. Nah, saya mau bilang, setiap anak yang dikepoin orang tuanya, saya mau kasih tahu, bukan dia kepo, tapi di mata orang tua, apalagi mata ibu, kita gak pernah dewasa. Amin. Amin. Nah, sampai hari ini pun saya tetap konsisten menjaga kesehatan. Saya rutin check up setiap bulan, setiap yang disarankan dokter, saya selalu cek darah lengkap, cek seluruh organ tubuh saya. Karena saya mendapati bahwa kesehatan adalah yang terbaik. Kesehatan adalah harta benda kita yang paling berharga di dunia ini. Jangan sampai kita teledor dalam hal itu. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi satu hal yang pasti, saudara harus menjaga dan memelihara kesehatan dengan pola hidup yang sehatnya. Dan yang tidak kalah penting adalah memelihara hubungan dengan Tuhan. Seperti tadi memperbaiki hubungan itu juga memelihara. Kalau saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, peliharalah itu. Apalagi ini hari-hari terakhir, ini waktu yang jahat. Segala sesuatu bisa menggoda, bisa menjauhkan kita, bisa melepaskan kita dari Tuhan.
Oleh karena itu kita harus pelihara, maintain sebaik-baiknya. Supaya kita tidak terlepas. Harus punya hubungan yang baik. Kalau di gereja ini, binalah hubungan yang baik dengan gembala. Binalah hubungan yang baik dengan sesama. Jangan gontok-gontokan, jangan gara-gara satu dan hal yang kecil. Merasa cepat tersinggung, baper dan sebagainya. Itu tidak akan membawa manfaat apapun. Percaya saya. Saya sudah kenyang mengalaminya. Percayalah, orang yang baper, orang yang cepat tersinggung, orang yang cepat marah tidak membawa manfaat apapun juga. Memelihara yang baik, memelihara hubungan yang baik dengan seluruh pelanggan itu penting sekali, saudara. Dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan pimpinan, dengan mitra bisnis, dengan relasi bisnis dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali, saudara. Amin. Apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah garam, garam yang menggarami supaya asin setiap tempat yang kita datangin. Amin. Jangan sampai garam itu menjadi tawar, akan dicampakkan orang dan diinjak-injak kaki orang. Amin. Jadi saya sampaikan, saya simpulkan firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita terjepit, yaitu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu dengan memperbaiki, dengan menyemangati, dengan memelihara. Amin, saudara. Beri tepuk tangan sekali lagi, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Nyanyikan bersama-sama dengan saya. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih semangat lagi. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pendeta Rusdi atas firman Tuhan yang dibagikan. Dan saya harap kita semua juga bisa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan ya, kita menjaganya. Dan kalau saya nggak tahu apa yang saudara dapat pagi hari ini, tetapi yang saya dapat adalah relationship ya. Di dalam keadaan terjepit, yang bisa tolong saudara adalah hubungan saudara ya. Hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan sesama. Ya, ada orang yang mengutamakan uang di atas hubungan. Jadi sikut-sikut gitu ya, jatuhin orang gitu ya. Lalu merasa bahwa di posisi tertentu dia punya kuasa. Saya udah ngelihat berbagai macam pengalaman dalam hidup ini, bahwa ternyata kita nggak pernah tahu si A jadi apa, si B nanti punya posisi apa. Dan kalau kita bisa jaga hubungan dengan siapapun saudara, maka di saat-saat terjepit, maka mereka lah yang akan tolong saudara ya. Sama halnya juga di gereja, saya juga ngelihat begitu saudara di gereja ya. Yang penting hubungan baik ya, antara jemaat ya, antara saudara dengan tetangga, antara saudara dengan orang tua. Di dalam keadaan terjepit, yang bisa tolong saudara adalah rekan-rekan saudara, lingkaran saudara. Waktu itu ada yang kasih tahu saya, yang bisa selamatin kita adalah dunia kita, saudara.
Ya, dunia kita, dunia ini bicara tentang siapa yang kenal sama saudara, siapa yang orang terdekat saudara, itu yang bisa tolong saudara. Makanya ketika saya memilih pekerjaan, ketika saya memilih berteman, ya saudara silakan temenan sama siapapun, ya. Tetapi yang paling penting adalah saudara jaga baik-baik, ya jaga baik-baik. Nah sebelum saya perjamuan kudus, ini yang saya sering ingat-ingatkan kalau lagi konseling pranikah. Apapun yang didiamkan kualitasnya turun. Ya, apapun yang kalian diamkan kualitasnya apa? Turun. Coba aja saudara beli rumah. Saudara beli rumah, saudara nggak tinggalin. Kira-kira rumahnya gimana? Kita rumahnya pasti jamuran. Terus lama-lama bocor. Kalau bahasa orang tua dulu, nggak ada hawa manusianya. Saudara punya halaman depan rumah rumput. Saudara diemin. Lama-lama rumputnya tinggi. Ya, jadi apapun yang didiamkan kualitasnya turun. Pernah gak saudara ngerasa gini? Kalau udah biasa lari pagi, terus saudara stop aja sebulan. Terus saudara mulai lari lagi, rasanya gimana tuh? Satu ketika teman saya ngajak badminton. Terus saya mulai main badminton. Itu besok paginya ya, nggak bisa ngangkat tangan. Karena ininya pegal semua. Ya, karena udah lama didiemin. Jadi kualitasnya turun. Nah ini sama juga dalam hidup saudara, ya sama juga dalam hidup. Anak muda, ya terus orang tua sama anak, suami sama istri. Satu ketika istri saya bilang begini, tadi aku dengar khotbah, kata dia. Dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, lalu bilang begini, untuk menjaga kasih mula-mula itu saya harus memutuskan bahwa saya mau menjaga kasih mula-mula itu. Yang kedua, saya harus paksain diri saya. Saya harus melatih diri saya. Nah, terus yang ketiga, ciri-cirinya ini. Pernah gak saya ngerasa bosen sama pasangan saya? Kalau pernah, ya berarti mesti latihan lagi. Terus saya tanya, terus kamu gimana? Iya sih, pernah bosen. Sama sih, gue juga pernah bosen. Nah, kita jujur aja saudara. Ya, ada kalanya saudara merasa you're losing something. Saudara kayak ngerasa udahlah gue pengen sendiri aja. Nah saudara harus latih lagi tuh. Jadi kata istri saya, sekarang saya mau memutuskan dan melatih. Untuk pokoknya kalau ketemu kamu saya peluk, saya bilang I love you. Terus saya tanya, terus saya gimana? Ya kamu juga latihan gitu. Oh ya saya latihan juga. I love you. Jadi itu latihan saudara. Tadi kan dibilang menguatkan, maintain. Maintain itu berarti saudara lakukan lagi. Kalau nggak lari, pasti loyo lagi. Latih lagi. Kalau nggak pernah udah lama nggak goes, pasti kayak waktu saya ajak Chris goes. Tahu-tahu, pak. Dia udah duduk di jalan saudara. Kram, ya kan? Kram. Kalau keramnya kaki, saudara bisa lurusin. Kalau keramnya hati gimana lurusinnya? Istilah baru nih, keram hati ya. Kalau hatinya keram gimana? Yang lebih repot imannya keram. Ya kan? Jadi saya mau bilang sama saudara, percaya deh sama saya. Ada satu ketika saudara punya masalah. Tapi kalau saudara baik sama semua orang, saudara jaga hubungan sama semua orang, orang-orang itu yang tolong saudara. Disitulah Tuhan menolong. Tuhan gak tolong kirim malaikat. Tuhan kalau nolong kirim orang. Ya, kirim orang yang saudara nggak pernah tahu. Tahu-tahu, dia udah jadi bos. Ternyata dia orang penting di situ. Nah itu saudara. Ya, di saat keadaan terjepit, yang bisa tolong saudara adalah orang-orang di sekitar saudara. Yang kalau saudara jaga hubungan. Bohong, orang bisa hubungan baik sama manusia, kalau hubungan sama Tuhannya nggak baik. Bohong. Ya, hubungan baik dulu sama Tuhan, baru hubungan baik sama sesama. Ya, nah, saya harap semua jemaat IGB Live ini ya adalah orang-orang yang bisa maintain. Amin saudara. Ya mari kita bangkit berdiri, kita terima perjamuan kudus. Sekaligus juga saya mengingatkan bahwa bulan depan kita udah memasuki minggu Natal. Dan untuk Natal GB Live kita lakukan secara YouTube saja saudara. Seperti saudara ketahui bahwa ada pengumuman dari pemerintah 24 Desember ya, 22 ya. 22 sampai 3 Januari kalau nggak salah ya, itu PPKM level 3. Jadi saya ibadahnya saya online kan lagi ya, supaya saudara juga bisa
merasa feel safe ya, merasa aman. Oke? Mari kita perjamuan kudus. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu Bapak. Kami bersyukur diingatkan kembali untuk kami bisa maintain, untuk kami bisa memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, dengan sesama. Dan kami melakukan perjamuan kudus ini, mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami akan mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, gerakan saya bagi saudara yang sakit, saudara boleh pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata Tuhan, jika ada yang sakit di antara mereka Tuhan, maka kami akan menumpahkan tangan atas mereka dan orang yang sakit itu akan sembuh. Nah, firman yang berkata Tuhan, Kau yang telah menanggung segala kelemahan dan penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa buat setiap mereka Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Bapa, yang menyaksikan baik secara online maupun hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus kami perintahkan setiap sakit penyakit dan gejalanya dan setiap roh yang ada di baliknya pergi, tinggalkan tubuh umat-Mu sekarang juga dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu Tuhan sudah mengalir dan menjamah setiap kami. Buat saudara yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam pekerjaan saudara ataupun di dalam bisnis saudara, saudara boleh mengangkat tangan dan saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, yang ingin mencapai target, mereka yang ingin naik promosi, mereka yang bisnisnya sedang akan bekerja sama dengan orang, sedang membentuk sebuah MOU, dan Tuhan yang sedang memulai bisnis baru, ataupun yang mereka Tuhan Yesus untuk mengembangkan bisnisnya. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai mereka, membawa mereka Tuhan ketemu orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Anugerah-Mu menyertai mereka sehingga apapun yang tangan ini pegang dan kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Saya berdoa buat setiap keluarga-keluarga di GB Live. Ada kasih mesra, ada saling menyayangi, saling mengampuni, ada canda tawa dalam rumah tangga mereka. Dan biarlah Tuhan setiap kami melihat anak-anak dari anak-anak kami melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Kiranya api Tuhan melindungi, melingkari bangsa kami di dalam nama Yesus. Dihindarkan dari segala yang jahat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang disembuhkan, kami pulang diberkati, kami pulang dikuatkan. Kami pulang Tuhan menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan saudara. Pulanglah dengan rahmat berkat Tuhan. Kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab Dia Tuhan perlindunganmu. Di dalam nama Yesus mulai siang hari ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan sama-sama